Nama saya Wilma Primayanisa, saya adalah panitia dari Pasar Pandar KPLN untuk bagian promosi dan sosial media. Untuk Pasar Pandar KPLN sendiri, latar belakang pendiriannya kita nggak lepas dari program Kementerian Pariwisata lewat Genpi Nasional atau Genpi Indonesia, di mana untuk komunitas Genpi sendiri dibentuk oleh Kementerian Pariwisata. Genpi ini terbentuk di berbagai daerah, ada di tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten dan juga tingkat kota. Dan kita di sini atas nama Generasi Pesona Indonesia Kabupaten Tanah Datar. Pasar Pandar KPLN sendiri terbentuk sebagai sebuah program aktivitas untuk generasi pesona Indonesia offline. Biasanya kalau Genpi ini lebih aktif secara online ya. Kita netizen yang mendukung promosi pariwisata di berbagai platform sosial media. Jadi selain berinteraksi lewat sosial media di dunia maya, kita sekarang juga punya program offline dengan membentuk destinasi-destinasi digital. Pasar Pandar KPLN sendiri berdiri pada tanggal 30 September 2018, pertama kali beroperasi. Sekarang kita udah lebih dari 1 tahun dan udah lebih dari 50 edisi. Oke, untuk tujuan pembentukan pasar ini sendiri itu adalah untuk menciptakan destinasi-destinasi wisata baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Destinasi digital itu adalah destinasi yang viral dan populer di dunia maya. Jadi memang tools kita untuk mempromosikan pasar Pandar KPLN ini adalah dengan menggunakan sosial media. Dalam konsep pasar destinasi digital, kita mengkombinasikan berbagai hal mulai dari kuliner, tradisi, kemudian juga penampilan kesenian, kebudayaan, juga kita promosikan untuk bersama-sama kita lestarikan bersama. Itu sih tujuan utama. Kalau untuk pasar Pandar KPLN sendiri kesulitannya di awal pendiriannya kita harus berusaha meyakinkan kepada masyarakat sekitar. Kita juga harus merekrut tenan yang mau berjualan dengan konsep yang sudah kita ciptakan. Saya konsep kita kan konsep nostalgia di Benteng Tua. Kita pakai konsep pasar ala Minangkabau tempo dulu. Jadi mereka harus berjualan kuliner tradisional, harus berpakaian tradisional, dan transaksinya hanya menggunakan koin. Jadi mungkin sosialisasi itu di awalnya. Untuk alasan mengapa kita membuat konsep pasar tradisional ala tempo dulu, sebenarnya ini nggak terlepas dari inspirasi juga dari destinasi-destinasi digital yang telah terlebih dahulu ada di Pulau Jawa. Jadi kebetulan juga kita milih lokasinya di Fort Pandar KPLN, sebuah benteng peninggalan Belanda. Jadi pengennya sebuah pasar yang konsepnya menyatu dengan tempatnya sekaligus. Kalau kita lihat sejarah, dengan didirikannya benteng oleh pemerintah kolonial Belanda itu juga mengundang keramaian. Lepas dari sejarah Pandar KPLN, kita juga kayak Fort di Bukit Tinggi. Jadilah konsep pasar nostalgia di Benteng Tua ala pasar Pandar KPLN. Konsep nostalgianya itu kayaknya cukup menarik perhatian wisatawan ya, karena nggak biasa gitu. Jadi mereka datang gitu kaget ngelihatnya, mungkin ya ada orang jualan masih pakai baju tradisional, pakai timpul, kemudian juga kuliner-kuliner yang ditawarkan juga kuliner tempo dulu. Cara penyajiannya juga unik, kita menggunakan piring kamso, terus gelas-gelas tempurung, itu menjadi nilai jual tersendiri bagi mereka. Itu konsep yang nggak mereka temukan mungkin di tempat lain di Sumatera Barat.
Wiyanti. Wiyanti. Iya. Dari mana? Pagaruyung. Iya. Koko mengalih hasil betul. Oh, sebenarnya menu itu banyak lah, cuma kadang lah karena lagi ndak ada kegiatan, nampaknya ndak ada acara kan. Jadi menu kami kurangin. Biasanya ada tumbang ubi jala, bagikan onde-onde ubi, kok olahan serba ubi. Yo banyak menunya lain kan, lapek jaguang deh kan. Cuma kini kan cuma ada beberapa menu saja nyo. Karena pasar lagi sepi, karena lagi nggak ada acara. Koko masakan tempo dulu sebenarnya. Iya, kalau yang Iko ya tempo dulu. Kami sesuaikan kan. Oh, konsep berjualan Siko kan konsep dari awalnya konsep tempo dulu. Mulai dari busana, tatanannya, menunya itu. Ada nuansa tempo dulu. Konsepnya emang kayak gitu dari awal. Akhir September Patangko kan anniversary 1 tahun Pasar Pandai Kapelen. Iya. Jadi memang dari awal konsepnya konsep tempo dulu. Semua busananya pun kalau bisa kan busana iya. Begitu pula. Awalnya bukan dari si Koko, dari mana tahu? Oh itu. Awalnya kalau untuk pertama-tama mangale di Sikoko, panitia yang mencari, yang menghubungi. Jadi panitia yang mencari menghubungi pedagang, dia nak mangale di situ. Menu gitu. Berarti di ACC panitia dulu. Karena menu yang ada di Siko kan harus konsep tempo dulu. Jadi tidak bisa sembarang menu. Adapun kini kalau ada pedagang yang nio manggaleh balik kan, nio manggaleh masuk manggaleh di lapak Pasar Pandai Kapelen kok. Oh harus lapor dulu ke panitia, ditanya menu manggaleh wak di Siko. Jadi kalau menunya misalnya karena kalau uranio manggali kan banyak, apa saja bisa digali kan. Cuma kalau tidak sesuai dengan konsep Pasar Pandai kok tidak bisa dong. Yang ibunya galih kata panitia itu. Jadi sebelum awak mengajukan manggali buka lapak di situ, awak harus apa dulu? Harus menu awak ada gitu. Sesuai dengan kalau oke menu awak kata ketua panitia Pasar Pandai, bisa buka lapak di situ. Dari buka pertama tanggal 29 September 2018. Kan pakai baju tempo dulu. Iya, baju pakaian di situ kan pakaian khas Minang sajanya. Tidak membawa nama daerah, pokok khas Minang. Identiknya kan dengan baju kurung, selendang, kena tutup tanduk. Penggunaan koin sendiri sebenarnya udah diatur ya dalam aturan secara generalnya dari Generasi Pesona Indonesia Pusat, dan itu memang diberlakukan di seluruh pasar destinasi digital yang dikelola oleh GMB. Dan koin itu sebenarnya memudahkan kita untuk melihat dan mengontrol omset dari pedagang kita. Dan di sini kan kita nggak pakai uang sewa lapak, nggak pakai uang kebersihan semacamnya. Jadi pedagang itu tidak dibebani dengan hal-hal seperti itu. Tapi dari koin itu, dari nilai 2.500 itu 20% itu untuk panitia. Seperti itu. Jadi 20% itu akan kita kelola gitu setiap minggunya untuk ya mengganti ongkos untuk sanggar, kemudian juga untuk reparasi, renovasi, pembaruan, lapak dan sejenisnya. Itu kita manfaatkan dari pengelolaan keuangan tersebut. Saya rasa itu juga salah satu alasan mengapa kita bisa bertahan sampai sekarang dengan mengelola keuangan seperti itu.
mempertimbangkan daya tarik lain ya, seperti tren yang ada saat ini, anak-anak muda khususnya millennials yang kita targetkan sebagai pengunjung kita itu nggak terlepas dari budaya kopi sekarang. Jadi kita juga pengen nawarin sesuatu yang mereka bisa suka, tapi kita kemas dengan cara yang berbeda. Makanya kita juga menghadirkan warung kopi dengan teknik penyeduhan ala cafe gitu, yang menjual berbagai kopi ya, kayak americano, cappuccino, latte, dan lain-lain. Tapi mereka tetap konsepnya harus selaras sama pasar, itu kita beri pengecualian. Dan alhamdulillah sih ya, dari baristanya sendiri itu mau kerjasama, dia memang mengemasnya semuanya tradisional, walaupun alat-alat seduhnya itu ya udah ala cafe modern. Apa keuntungannya besok dari situ? Iya, keuntungannya dari segi kalau untuk masyarakat, untuk anak-anak zaman now kini kok tunya mengenal lagi dengan makanan zaman tempo dulu, makan makanan sangkit mama papa ketik-ketik dulu kan. Jadi anak kini mengenal kembali, mencicipi kembali makanan zaman dulu tuh. Cuma mungkin dari segi speknya kan agak berbeda seketik kan. Dari segi pedagang pribadi tuh penambahan omset kan. Penambahan dapur. Jadi kami kalau manggali siko usul lapak pisang kapiko cuma hari Minggu kok saja nyo.